Kali ini kita mencoba mengambil hikmah bulan Ramadan terkait dengan standar standar minimal dan maksimal seorang mukmin itu seperti apa kan begitu. Jadi dalam ajaran Islam ketika Rasul ditanya oleh sahabat ayyul mu'minina afdal, Rasul menjawab ahsanuhum khuluqan. Siapa orang mukmin yang paling utama? Rasul menjawab adalah yang paling baik akhlaknya. Nah, kita tahu bahwa akhlak itu sedikitnya ada akhlak kepada Allah, ada akhlak kepada sesama manusia, dan ada akhlak kepada alam sekitar atau lingkungan, dan seperti itu. Nah, pola akhlak kepada Allah, kepada sesama manusia, dan kepada lingkungan di dalam Islam itu ada standar minimal dan ada standar maksimalnya, kan gitu. Nah, lalu bagaimana standar minimal akhlak kepada Allah? Bahwa akhlak kepada Allah standar minimalnya adalah ketika kita tidak melakukan maksiat dan melaksanakan apa yang diperintahkan yang hukumnya wajib. Itu standar minimal. Dengan kata lain, bahwa konsep takwa adalah bentuk akhlak kepada Allah, yaitu imtisanu awamirillah wajtinabu nawahihi, begitu. Jadi standar minimal seorang muslim ketika berakhlak kepada Allah yaitu dengan melaksanakan apa yang Allah wajibkan kepadanya dan menjauhi apa yang Allah larang. Namun dalam imtisal dan ijtinab ini ada perbedaan. Kalau imtisal melaksanakan itu semampu kita. Sholat kita tidak mampu diri, boleh duduk. Tidak mampu duduk, boleh sembari berbaring. Kemudian puasa kalau kita tidak kuat ketika faktor usia ataupun penyakit, boleh diganti dengan fidyah. Nah, imtisal itu berkaitan dengan kekuatan dan kemampuan manusia. Ini beda dengan ijtinab. Ijtinab itu menjauhi larangan. Ijtinab itu mau tidak mau, mampu tidak mampu. Ketika Allah melarang harus kita jauhi. Ketika Allah melarang kita mau minum minuman keras, mau tidak mau, mampu tidak mampu, maka harus kita jauhi. Nah, jadi standar minimal ketika berakhlak dengan Allah adalah melaksanakan kewajiban dan menjauhi larangan. Sementara standar maksimalnya adalah dengan melaksanakan perintah-perintahnya yang bersifat sunnah, yang bersifat tidak wajib dan sebagainya, amalan-amalan baik. Makanya Rasul mengatakan pada kelanjutan hadis itu, yaitu ayyul mu'minina akyas, yaitu adalah aktsaruhum bil mauti dzikra. Ya. Kemudian apa? Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'adada, yaitu orang yang paling banyak mengingat mati dan yang paling banyak mempersiapkan untuk menghadapi kematian. Ini standar maksimalnya, sehingga dia banyak melakukan zikir, puasa-puasa sunnah dan sebagainya. Tapi umpama tidak melakukan itu, standar minimalnya adalah melakukan apa yang wajib dan menjauhi semua larangan. Itu akhlak kepada Allah. Lalu akhlak kepada sesama manusia. Rasul mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Ini standar maksimal, standar ideal, bahwa seorang yang paling baik adalah yang paling banyak manfaatnya kepada manusia yang lain. Tetapi apabila kita tidak mampu menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya, maka standar minimalnya apa? Rasul mengatakan muslim man salimai muslimun min lisanihi wa yadihi. Standar minimal seorang muslim apabila muslim yang lain itu selamat dari apa? Dari ucapan dan perbuatannya. Nah, ketika seseorang tidak mampu membawa kemanfaatan bagi orang lain, maka paling tidak standar minimalnya adalah dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, baik dengan ucapannya maupun perbuatannya kepada sesama yang lain. Nah, itu adalah bentuk minimal akhlak kepada sesama manusia. Idealnya tadi khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, sementara ketika akhlak kepada
alam semesta atau sekitar ini terkait dengan fungsi khalifah fil ard. Ketika kita ditugasi sebagai khalifah mengatur, memakmurkan bumi, itu adalah fungsi khalifah. Tapi apabila kita tidak mampu melaksanakan fungsi tersebut, maka paling tidak standar minimalnya adalah la tufsidu fil ard. Jangan membuat kerusakan di muka bumi. Apa kaitannya dengan Ramadan? Kita tahu bahwa as-shaum, as-siyam itu maknanya adalah al-imsak, menahan diri. Kan itu. Kalau secara fikih al-imsak adil mubtilat, menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, sebenarnya puasa itu mengembalikan kita untuk paling tidak kepada standar minimal seorang muslim. Bagaimana akhlak kepada Allah itu tadi, bagaimana akhlak kepada sesama manusia, sehingga kita tidak menyakiti baik dengan ucapan dengan perbuatan, menahan diri di situ. Lalu bagaimana kita tidak melakukan kerusakan? Konsepnya apa? Al-imsak, menahan diri. Menahan diri artinya kita tidak melakukan apapun kepada Allah yang bersifat maksiat, kepada manusia yang bersifat menyakiti dan apalagi mencela, dengan alam yang bersifat merusak. Inilah sebenarnya inti daripada puasa, al-imsak, mengingatkan kita untuk kembali kepada standar minimal kita. Apa yaitu? Posisinya adalah al-imsak. Syukur-syukur kita bisa melaksanakan apa yang menjadi idealitas agama. Tapi sekali lagi bahwa semuanya karena puasa ini diwajibkan untuk seluruh umat Islam, dan sekali lagi tidak semua umat muslim bisa mencapai standar ideal, maka paling tidak dengan puasa mengembalikan seorang muslim kepada standar minimalnya, yaitu al-imsak, menahan diri dari perbuatan maksiat, menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang menyakiti sesama, dan menahan diri dari hal-hal yang merusak lingkungan sekitarnya. Itu ya. Jadi makna al-imsak puasa terkait dengan akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, dan akhlak kepada alam semesta ataupun lingkungan sekitar. Baik, demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.